Selamat siang, nama saya Paulus Bambang Tri Swaswono. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 di LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan NIM 23208285 akan melakukan praktek pembelajaran dengan topik tindakan yang melawan hidup milik Allah untuk uji kinerja. Terima kasih. Selamat siang, siang semuanya. Kita bertemu lagi di pelajaran agama. Kelas oke ya. Internet nyala, AC nyala. Oke, sudah siap untuk pelajaran? Baik, silakan dikeluarkan buku agama dan alat tulis. Untuk laptop nanti saja waktu diskusi kelompok bisa silakan dikeluarkan laptopnya. Lalu teman-teman yang tidak hadir hari ini siapa? Ini ya. Baik, hari ini hadir semua. Teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar mengenai arti dan makna hidup milik Allah. Bagaimana hidup milik Allah seperti apa? Definisinya bagaimana? Kita sudah dijelaskan. Dan kelompok juga teman-teman sudah membahas soal itu. Lalu juga ada dasar kitab suci yang kita kemarin dulu kita pelajari bersama. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai tindakan yang melawan hidup milik Allah. Kalau minggu lalu kita bicara soal arti makna hidup milik Allah. Nah, sekarang kita bicara soal tindakan. Harapannya dengan mempelajari ini, ya, berharap teman-teman mengerti tindakan apa saja tuh yang sebenarnya melawan hidup milik Allah itu, sehingga tindakan kalian menjadi semakin terarah ke dalam. Kalau sudah demikian, ya, maka kalian bisa mengerti oh tindakan ini benar, oh ini tidak. Syukur puji Tuhan, ya, kalian bisa menjadi contoh di keluarga, di gereja dan masyarakat. Mungkin bisa mengingatkan sekitar. Jadi hidup kalian jadi semakin berguna. Gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita, baik sebelum kita bicara soal tujuan, ya, saya mau minta Matthew untuk memimpin doa ya. Silakan Matthew memimpin doa. Tuhan dan Pak Bapak, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang baik, pada hari ini kami bersyukur kepada-Mu atas seluruh penyelenggaraan hidup yang Kau ciptakan bagi kami. Kau telah menciptakan kami sehingga kami menjauhi segala macam bentuk pelanggaran dan kehidupan dan juga hidup. Doa ini kami satukan dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Matthew untuk doanya. Tujuan pembelajaran ini adalah bangsa ini mampu memahami berbagai macam pelanggaran terhadap hidup milik Allah seperti aborsi, bunuh diri, dan euthanasia dalam bentuk karya secara kreatif. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, model pembelajaran kita apa? Seperti minggu lalu, pembelajaran kita kali ini akan menggunakan model PBL atau problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, baik kalau saya minta teman-teman untuk mengerjakan tes dulu. Silakan dikeluarkan HP-nya, lalu silakan teman-teman scan dan kerjakan tesnya.
Sudah? Baik, kalau sudah, kita akan masuk ke yang berikutnya. Apa yang kamu ketahui tentang pergaulan bebas? Apa? Pergaulan yang nyeleneh, ya. Kalau kalian ini pergaulan bebas itu apa? Belum. Pergaulan yang di luar norma. Pergaulan yang di luar norma Pancasila, ya. Apa? Bilangan masa depan. Oke, ya. Tidak memahami aturan. Yang di sini ada apa? Merit by accident. Ya, mil karena kecelakaan gitu ya. Menikah karena kecelakaan gitu ya. Menikah karena kecelakaan atau hamil duluan. Baik, ini dampak dari tindakan pergaulan bebas yang teman-teman ketahui. Ya. Keempat, Korea Selatan. Negara maju yang terkenal dengan Korea Wave ini masuk sebagai bangsa negara yang berdasarkan penduduk tertinggi di dunia. Negara yang memiliki 52 juta jiwa ini memiliki terlalu informasi lain adalah program kerja yang dibentuk agar setidaknya sedikit besar. Namun adalah cara berpikir yang sudah masuk daftar pencarian sejak 2015 lalu. Kedua, sumber daya lingkungan dan keramaian khusus program kerja yang dibentuk agar segera belum ikut dalam pemerintahan dan mas perlindungan anak. Menurut kami, mas program kerja yang kami sendiri polisi menyatakan tiga orang tersangka dan seorang dokter yang juga merupakan residivis atas kasus yang sama. Ini seorang bidan dan seorang perempuan yang pernah memasukkan diri melalui media sosial. Ketiganya yang sudah merupakan mobil tahanan itu diperintahkan untuk menunjukkan modus atau nekat mereka. Lokasi milik aborsi berada di Jalan Pasiraya. Baik, itu informasi terkait. Nah, langkah pertama untuk proses pembelajaran kita adalah siapkan teman-teman di kelompok, ya, satu kelompok di sana, dua kelompok di tengah, lalu satu kelompok lagi di sebelah kanan. Silakan untuk teman-teman membagi diri dalam 4 kelompok. Lalu silakan dilihat lagi. Lalu untuk berikutnya silakan scan, ya. Lalu tadi teman-teman sudah sampaikan untuk ya supaya menjadi lebih jelas, silakan scan barcode. Lalu di sana ada LKPD, di dalamnya juga ada video untuk mendalami. Bertekad membangun diri, berjuang
Baik teman-teman, setelah kamu mendalami video, lalu sudah membuka LKPD, lalu coba mencari, saya sudah beberapa melihat teman-teman sudah menemukan beberapa permasalahan, problem yang ada di video itu. Maka di langkah ketiga, ya teman-teman silakan mencari informasi terkait apa yang kalian temukan, dasar kitab sucinya apa yang kalian temukan, ya literatur santa atau apapun, silakan kalian buka di internet, kamu cari apa yang kamu temukan permasalahan tadi. Ada enggak kitab suci bicara apa, ajaran gereja bicara apa, santa atau para tokoh bicara apa, ya silakan nanti digali di dalam kelompok. Baik, setelah kamu menemukan cari literatur, maka silakan kalian mengerjakan itu dalam bentuk infografis atau dalam bentuk karya digital apapun, ya bisa bulletin, bisa dalam bentuk bulletin atau dalam bentuk infografis, ya. Silakan digali, lalu kemudian dalam diskusi kelompok nanti setelah selesai kita akan presentasikan. Silakan dipresentasikan, kurang lebih waktunya 25 menit satu waktu dari sekarang untuk nanti kalian coba mencari yang terbaik, presentasi karya terbaik. Nanti dipresentasikan seperti bulan. Berjuang untuk hari depan.
kita sebagai manusia berkewajiban untuk berterima kasih karena itu dan mempertahankan hidup demi kehormatannya dan demi keselamatan jiwa kita. Baik teman-teman dan bapak-bapak, di sini hasil diskusi kami tentang eutanasi. Nah, yang pertama, aku jelasin dulu eutanasinya atau suntik mati adalah permasalahan yang sudah ada sejak kalangan medis menghadapi penyakit yang tak dapat disembuhkan. Nah, eutanasia ini berasal dari bahasa Yunani yakni eu yang berarti baik atau tanpa penderitaan atau thanatos yang berarti mati. Jadi ada motif terjadinya euthanasia, yaitu pasien yang sudah tidak mampu menahan sakit dan biaya dengan harapan sembuh saat aktivitas tidak ada. Proses pengobatan sudah tidak efisien karena tak ada perubahan kondisi pasien dalam jangka waktu yang lama. Perasaan kasihan dari pihak keluarga mengingat kondisi pasien. Tenaga medis mengajukan permintaan pasien atau keluarga untuk menghentikan pengobatan. Kalau dapat bentuk euthanasia itu ada. Nah sekarang untuk cara mencegahnya. Nah, menurut psikolog dari Universitas Airlangga atau UNER, Atika Dianayana menyebutkan bahwa masyarakat bisa terlibat langsung dalam upaya pencegahan bunuh diri yang kasusnya masih tinggi di Indonesia, yakni sadar dan peka terhadap perubahan yang orang di sekitar. Kedua, memberikan dukungan psikologis awal dengan cara memperhatikan atau mengamati serta mendengarkan dan mendampingi orang-orang korban bunuh diri. Yang ketiga, mencoba memahami orang yang sedang mengalami gangguan mental tersebut dan sudut pandangnya utamanya terkait bagaimana ia mengenai masalah yang terjadi. Baik, setelah teman-teman presentasi, setelah kalian tadi dapat kelompok sudah presentasikan semuanya dengan hasil yang baik, maka sekarang mari kita saling memberikan masukan dan evaluasi dari teman-teman kita dari 4 kali presentasi tadi. Menurutmu masuk dari presentasi teman-teman apa yang bisa kami evaluasi, mungkin kekurangannya apa, atau mungkin ada sesuatu yang akan ditambahkan atau bagaimana kita? Penyampaian yang kurang atas Itu yang nomor satunya. Kelompok satu mungkin sudah bagus menyampaikan. Mungkin saja pemilihan warna yang kurang cocok. Oke, terima kasih itu masukannya. Baik, untuk kelompok ini nomor 1, kelompok 2, kelompok 4 gimana? Baik, terima kasih masukannya. Presentasinya jelas, rapi, ya, bagus. Untuk kelompok 4, bagaimana 3 kelompok sebelumnya? Kalau menurut dari kita sih itu ya, presentasinya cukup bagus, tapi ini kan ada yang telah bacanya itu. Oke, sudah sangat bagus, tentunya bagus, mungkin ada yang kurang ajar gitu ya. Baik, untuk kelompok 1. Untuk kelompok tadi itu udah bagus semua, cuma mungkin dari cara yang pembedaan pertama itu masih kurang sekedar data. Baik, terima kasih atas semua evaluasi dan masukannya. Semoga nanti ke depan kita bisa memperbaiki semua proses pembelajaran kita, gitu. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan, sudah mengevaluasi, ya. Nah, apa sebenarnya menghargai hidup manusia itu? Ya, menghargai hidup manusia, itu bisa dikatakan bahwa manusia itu hidup karena diciptakan dan dikasih Allah. Karena itu biarpun sifatnya manusiawi dan bukan ilahi, hidup itu suci. Artinya bahwa hidup manusia itu sesuatu yang sangat suci, yang agung karena ada Allah di sana. Jadi
apapun kondisi hidup kita, bagaimanapun terpuruknya hidup kita, segalau-galaunya kita, hidup kita ini berharga. Berarti ya, disitu dikatakan bahwa hidup manusia mempunyai nilai yang istimewa. Ya, ada nilai yang istimewa. Bahkan di sana dikatakan memang masa hidup kita hanya 70 tahun dan di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Ya, tapi karena kita dikasih Tuhan, ya, kita boleh berjalan di hadapan Allah dan di dalam cahaya kehidupan. Ya, bahwa hidup kita ini berharga dan dikasih Tuhan. Ini bicara soal bagaimana kita menghargai hidup manusia. Berikutnya kita akan bicara soal tadi sudah dikatakan married by accident, gitu ya. Lalu biasanya terkait dengan hamil di luar nikah, lalu keguguran atau pengguguran atau bahkan aborsi. Nah, bicara soal aborsi, ya, perlu kalian ketahui bahwa gereja sejak semula dengan tegas melarang tindakan aborsi. Aborsi adalah sebuah kejahatan. Ya, di sini katakan orang Kristen selalu menentang dan melarang pengguguran. Bahkan Konsil Vatikan kedua masih menyebut bahwa pengguguran adalah suatu tindakan kejahatan yang durhaka, sama dengan membunuh anak. Poinnya tadi, bagaimana hidup kita berharga. Bahkan untuk bayi yang di dalam kandungan pun hidup kita berharga. Maka tidak boleh ada terbersih pikiran kita untuk pengguguran, untuk aborsi dengan cara apapun. Gereja melarang, menentang aborsi. Bahkan di dalam gereja itu mendapat apa ya, sanksi dosa berat. Ya, orang aborsi itu menerima sanksi yang berat. Tidak hanya yang aborsi yang kena hukuman berat, semua orang yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung tindakan aborsi itu akan dihukum oleh gereja dan dianggap berdosa berat. Ini kita bicara soal aborsi. Ya, lalu kemudian tadi ada temanku yang presentasi juga terkait eutanasia. Nah, eutanasia itu apa? Ya, eutanasia itu sama seperti pengguguran, sama seperti bunuh diri. Ya, eutanasia biasanya diberikan oleh orang yang sakitnya lama, lalu pengen cepat sembuh, pengen mengakhiri penderitaannya, sembuh secara negatif, gitu ya. Lalu kemudian dia kita akan mengadakan proses seperti minggu lalu. Kita tolong untuk membagikan. Silakan dikerjakan. Kurang lebih waktu kita 10 menit untuk mengerjakan proses. Baik teman-teman, menurut tadi kalian sudah mendapatkan materi, gitu ya, sudah
Adit mungkin atau apa ada? Kalau tadi itu aku rasa waktu presentasinya itu terlalu cepat, bisa diperpanjang sekitar tidak 15-20 menit. Untuk presentasi waktunya terlalu pendek ya. Ini bisa diperpanjang, bisa dibuat lebih supaya lebih maksimal gitu ya. Ada lagi? J atau siapa? Yang maksudnya? Tidak ada? Dua berita mungkin Bapak bisa kasih kita referensi kayak beberapa berita. Jadi kita lebih mengerti tentang berita-berita di Indonesia. Ya, untuk beritanya dibuat dengan referensi-referensi sebelumnya ya, supaya kemudian kalian bisa, oh ternyata seperti ini, menangkap prosesnya gitu ya. Baik, terima kasih untuk masukannya. Nah, harapannya ini nanti akan membuat proses belajar kita nanti ke depan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Baik, untuk tugas buat teman-teman ya, dijawab dua orang ya. Waktunya sama seperti tadi masukan. Kalau biasanya seminggu, ini saya kasih waktu 2 minggu. 2 minggu. Silakan teman-teman membuat poster ya tentang pencegahan tindakan bunuh diri ya dan aborsi ya. Dua istilah boleh pilih bunuh diri atau aborsi. Lalu dibuat poster bebas, boleh menggunakan kanva, boleh digambar manual ya. Ukurannya A3 ya, ukuran A3 supaya nanti bisa kita pajang di beberapa tempat di sekolah ya, hasil karya kalian. Itu untuk tugas. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman atas prosesnya hari ini, atas pelajaran hari ini ya. Setelah ini kita akan tutup dengan doa. Silakan Abang untuk berdoa. Mama dan Pak Bapak, mari kita berdoa. Dan Bapak seperti mencintai diri dari hidup kami. Semoga melalui ajaranmu kami pun memahami bahwa kecintaan itu adalah panggilan yang memutuskan manusia. Jadikanlah kami menjadi saksimu yang menjunjung tinggi nilai kasihmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan Bapa, Putra, Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih